Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Ahibati fillah azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali pada kajian kita tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya kita akan membahas tentang Tarikhul Islam, sejarah Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah azallahu wa iyyakum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kepemimpinan kaum muslimin kemudian beralih dari fase kenabian menjadi kepemimpinan pada fase al-khilafah atau al-khilafatur rasyidah, yang mana ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh siapa di antara kalian yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan setelah aku wafat, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak. Maka apa yang harus dilakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaknya kalian senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu dengan ajaran dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga petunjuk ajaran al-khulafa ar-rasyidin, para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk min ba'di, setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Maka dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kepemimpinan kaum muslimin akan beralih kepada para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Safinah, salah seorang mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khilafatu 30 aman thumma yakunu ba'da dzalika al-muluk. Khilafah itu ada 30 tahun. Kemudian setelah masa khilafah, barulah kemudian kepemimpinan akan beralih kepada al-muluk, raja-raja atau dinasti-dinasti. Para ulama pun menjelaskan tentang hadis tersebut bahwasannya dalam tempo setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, selama 30 tahun itu tidak ada yang menjadi khalifah kecuali 4, yaitu Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab,
Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dan kira-kira 5 atau 6 bulan terakhir dalam kepemimpinan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhus sahabati ajma'in. Jadi selama 30 tahun itu Al-Khulafa Ar-Rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga sisa masa di akhir yang tahun yang ke-30 itu adalah kepemimpinan Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam hadis lain pun Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala dinikum bada'a nubuwah wa rahmah, thumma yakunu khilafatan wa rahmah, thumma yakunu mulkan wa jabariyah." Sesungguhnya agama kalian ini dimulai dengan masa kenabian dan rahmat, yaitu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yakunu khilafatan wa rahmah, kemudian beralih ke masa khilafah. Khilafah wa rahmah, khilafah dan rahmat. Setelah masa khilafah selesai, barulah kemudian beralih ke masa mulkan wa jabariyah, raja-raja, dinasti-dinasti, dan kesombongan. Hibati fillah azza wa iyyakum, para ulama pun sepakat bahwasanya al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah yang mendapatkan petunjuk, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari itu biiznillah ta'ala, dimulai dari kajian pada malam hari ini dan selanjutnya biiznillah, insyaallah kita akan membahas tentang mereka berempat dan juga kepemimpinan mereka dan peran mereka untuk Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan. Ahibati fillah azza wa iyyakum, kita mulai dengan khalifah yang pertama. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum kita membahas tentang kepemimpinan atau kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenal seperti apa sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengapa beliau menjadi khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah pertama yang menggantikan kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah, wa Abu Quhafah Utsman ibn Amir ibn Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ila akhir Adnan. Maka beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu dari kabilah Quraisy. Salah satu dari kabilah Quraisy, yang dari kabilah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibunda beliau adalah Ummul Khair Salma bintu Sakhr bin Amir. Ummul Khair Salma bintu Sakhr ibn Amir. Beliau memiliki nama Abdullah, akan tetapi kemudian terkenal dengan sebutan Abu Bakar. Mengapa? Insyaallah akan kita bahas berikutnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagian ulama juga mengatakan bahwa di antara nama beliau adalah Al-Atiq, yang berarti orang yang terbebas. Mengapa beliau disebut dengan Al-Atiq? Karena suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kepada Abu Bakar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza atiqullahi minan nar." Ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan
dari api neraka. Aisyah radhiyallahu anha pun menceritakan demikian, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berada di depan rumah beliau bersama dengan para sahabat. Kemudian Abu Bakar datang. Ketika Abu Bakar datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada sahabat-sahabat yang sedang berada di sekeliling beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yanzura ila atiqin minan nar falyanzur ila hadha." Barang siapa yang ingin melihat orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka, maka lihatlah kepada orang ini. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau memiliki julukan dengan As-Siddiq, diberikan julukan As-Siddiq karena beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan gelar As-Siddiq, bukan Abu Bakar yang memberikan gelar tersebut untuk dirinya sendiri, bukan. Akan tetapi Jibril alaihi salam yang memberikan langsung gelar tersebut kepada Abu Bakar, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjuluki Abu Bakar dengan sebutan As-Siddiq. Hal itu terjadi pada saat Lailatul Isra wal Mi'raj. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekkah, dari rumah Ummu Hani menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis dimi'rajkan ke Baitul Ma'mur, ke langit ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi pada akhir penghujung malam tersebut. Maka di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hal tersebut kepada orang-orang. Akan tetapi mereka semua tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru malah menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah gila. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Jibril, "Inna qaumi kadzabuni," sesungguhnya kaumku mereka mendustakanku. Akan tetapi Jibril menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Walakin yusaddiquka Abu Bakrin wa huwa Siddiq." Akan tetapi Abu Bakar pasti akan membenarkanmu dan dia adalah seorang As-Siddiq. Maka julukan tersebut bukan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyematkan untuk diri beliau sendiri, akan tetapi julukan tersebut disematkan oleh Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau yang memberikan julukan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan atau pernah ditanya, beliau Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seorang yang bernama An-Nizal bin Sabirah. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, akhbirna an Abi Bakrin, beritahukanlah kami tentang Abu Bakar." Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Dzaka mru'un sammahu Allahu Siddiq ala lisani Jibril wa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar adalah seorang yang dijuluki, yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar As-Siddiq melalui lisan Jibril dan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun julukan beliau dengan kata Abu Bakar adalah dikarenakan beliau orang yang senantiasa bersegera, orang yang senantiasa bersegera dalam kebaikan.
tatkala Nabi SAW mendakwahkan agama Islam ini kepada orang-orang di Makkah pada saat itu, masing-masing dari mereka, semua orang-orang yang didakwai oleh Nabi SAW, mereka akan ragu tatkala mendengar ajakan Nabi SAW. Mereka ragu. Kalaupun tidak ragu, mereka akan memikirkan terlebih dahulu ajakan Nabi SAW untuk memeluk agama Islam. Kecuali Abu Bakar. Tatkala Nabi SAW mengajak beliau untuk memeluk agama Islam, tanpa ada keraguan sedikit pun, Abu Bakar radhiyallahu anhu bergegas menjawab seruan Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW mengajak untuk bersedekah, berinfak, Abu Bakar segera untuk menjawab seruan Nabi SAW untuk bersedekah, untuk berinfak. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan di suatu pagi Nabi SAW pernah bertanya kepada orang-orang yang ada pada saat itu, para hadirin setelah salat fajar. Nabi SAW bertanya kepada kaum muslimin, Man ada minkum maridan, siapa dari kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Bayangkan, subuh, setelah sholat subuh Nabi SAW tanya siapa yang sudah jenguk orang sakit, siapa? Kemudian tidak ada dari seorang pun sahabat yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Abu Bakar angkat tangan mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menanyakan pertanyaan yang kedua, waman atba'a minkum janazatan, siapa dari kalian yang sudah mengiringi jenazah? Masih pagi buta, baru selesai sholat subuh, siapa yang sudah mengiring jenazah? Tidak ada sahabat yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Waman at'amal yauma miskinan, siapa yang pada hari ini sudah memberi makan orang miskin? Tidak ada yang angkat tangan lagi kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang selalu bergegas, selalu bersegera untuk menuju kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan, radhiyallahu anhu. Ahibati fillah azza wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memiliki keluarga yang saleh, keluarga yang ikut berperan di dalam dakwah Nabi SAW. Beliau pada saat jahiliyah, di masa jahiliyah, telah menikahi 2 orang perempuan. Yang pertama adalah Qutailah bintu Abdul Uzza, yang kemudian melahirkan Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma, kedua anak tersebut adalah orang yang membantu Nabi SAW dan ayahandanya tatkala hendak hijrah dari Mekkah ke Madinah. Sedangkan istri beliau yang kedua adalah Ummu Rumman bintu Amir, dan melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Abdurrahman dan Aisyah, orang yang begitu dekat dengan Nabi SAW. Banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Nabi SAW, yang di rumah beliaulah Nabi SAW dimakamkan. Kemudian setelah Islam, Abu Bakar menikahi 2 orang istri. Istri beliau yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga tersebut adalah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais dahulunya adalah istri dari Ja'far bin Abi Talib. Tatkala Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah,
Asma bintu Umais kemudian dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan melahirkan seorang putra yang bernama Muhammad. Kemudian istri beliau yang terakhir adalah Habibah bintu Kharijah ibn Zaid dan melahirkan putri yang bernama Ummu Kulthum yang di rumah beliaulah Abu Bakar pada saat Nabi SAW wafat sedang berada di rumah tersebut di daerah Sarah, di daerah Nasah atau Sarah. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang berada di daerah tersebut, kemudian bergegas menuju ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar kabar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah azallahu wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau lahir di Mekkah 2 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Artinya usia beliau 2 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada usia persis dengan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun. Begitu dekatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai akhir hayatnya pun Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada zaman jahiliyah sudah terkenal dengan perangai yang mulia, dengan akhlak yang mulia. Beliau radhiyallahu anhu sebagaimana diceritakan oleh salah seorang yang bernama Ibnu Daghinah. Tatkala Abu Bakar masuk agama Islam, kemudian mendapati gangguan dari orang-orang Quraisy, dan begitu keras gangguan terhadap beliau, beliau pun ingin berhijrah ke Habasyah bersama dengan beberapa kaum muslimin di hijrah yang pertama ke Habasyah. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan tetangganya yang bernama Ibnu Daghinah. Kemudian Ibnu Daghinah mencegah Abu Bakar untuk berhijrah ke Habasyah, menyuruh Abu Bakar untuk kembali ke Mekah dan menjamin keamanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal Ibnu Daghinah adalah seorang yang kafir. Kemudian Ibnu Daghinah menceritakan sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Abu Bakar, innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Watasduqul hadith, orang yang senantiasa jujur dalam berucap. Wataksibul ma'dum, dan selalu memberi kepada orang yang tidak mampu. Watahmilul kal, dan orang yang selalu membantu meringankan beban orang lain. Watu'inu ala nawaibid dahr, dan senantiasa menolong siapapun orang lain. Wa tuqrid dhaif aw taqrid dhaif, engkau juga memuliakan tamu. Beliau memiliki sifat yang begitu mulia. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semasa jahiliyahnya tidak pernah minum khamr, tidak pernah minum khamr, dan tidak pernah sujud kepada patung-patung. Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga merupakan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki selain keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pertama kali tentunya adalah siapa? Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Karena Khadijah orang yang pertama kali diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wahyu yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tersebut di Gua Hira.
Kemudian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pula adalah Ali bin Abi Thalib, akan tetapi saat itu masih kecil. Dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pula adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Adapun dari laki-laki selain dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meskipun beliau bukan benar-benar orang yang pertama kali memeluk agama Islam, akan tetapi beliau adalah orang yang terbaik keislamannya. Hal itu diceritakan oleh Muhammad ibnul Hanafiyah, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala beliau bertanya, hal kana Abu Bakrin awalul qaumi islaman, apakah Abu Bakar orang yang pertama kali masuk Islam? Maka dijawab, la. Qultu fabima Abu Bakrin sabaqa hatta la yuzkaru ahadun ghaira Abi Bakrin. Muhammad ibn al-Hanafiyah kemudian ditanya, mengapa Abu Bakar mengungguli sahabat-sahabat yang lain sampai-sampai tidak ada disebutkan seorang pun yang lebih baik daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Muhammad pun mengatakan, li'annahu kana afdaluhum islaman min hini aslam hatta lahiqa rabbahu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang paling baik keislamannya dari awal beliau masuk Islam sampai beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minas sabiqin al-awwalin, di antara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, di awal-awal agama Islam muncul. Wa minal asyaratil mubasysyirina bil jannah, di antara 10 orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama mereka secara berurutan termasuk ahli surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, wa Sa'ad, wa Abdullah, wa Az-Zubair bin Al-Awwam, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'id ibn Zaid, wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Yang pertama kali disebutkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau adalah khalifah yang pertama, dan beliau adalah orang yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safari wal hadar, baik itu dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Bal Abu Bakrin thaniyatnaini idhuma fil ghar, orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdua di dalam goa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah ke Madinah, dan orang yang menemani hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bersegera dalam membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala orang lain mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Thaniyatnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Thaniyatnaini, orang yang kedua dari 2 orang. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah ayat yang menyebutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Idhuma fil ghar, tatkala, ingatlah tatkala mereka berdua berada di dalam goa. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan ingatlah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih,
innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kami. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menurunkan ketenangan untuk Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang tidak pernah absen, yang tidak pernah alfa dari seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memiliki peran penting di dalam peperangan-peperangan tersebut. Salah satunya adalah hal yang menunjukkan keberanian seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat perang Badar, sebagaimana diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tatkala perang Badar, kaum muslimin membuat sebuah tempat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tempati di situ. Kemudian mereka bertanya, siapa yang hendak menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut? Maka Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mengatakan, saya adalah orang yang akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun dari orang-orang kufar Quraisy yang hendak menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar dengan pedangnya bersegera untuk memerangi orang tersebut guna melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Uhud pun, tatkala pasukan kaum muslimin kocar-kacir setelah menerima serangan kejutan yang bertubi-tubi dari pasukan kufar Quraisy, kaum muslimin kocar-kacir, akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang bersabar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu langkah pun. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ahibati fillah azza wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga merupakan orang yang begitu dermawan, begitu mudah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau radhiyallahu anhu merupakan seorang pedagang dari zaman jahiliyah. Setelah masuk Islam, kemudian beberapa dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam mendapati gangguan, mendapati cobaan, mendapati siksaan dari orang-orang kufar Quraisy, terutama budak-budak. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membeli mereka, budak-budak tersebut, kemudian memerdekakan budak-budak tersebut menggunakan hartanya pribadi, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lail, dan dalam surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya upaya-upaya kalian itu berbeda. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan juga bertakwa, beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa saddaqa bil husna, dan juga membenarkan balasan yang baik kelak di akhirat. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan untuk kemudahan. Ayat tersebut turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala beliau memerdekakan banyak budak yang disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy. Bahkan saking dermawannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma nafa'ani malun qatt
ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah harta memberikan manfaat untukku sebesar harta Abu Bakar yang diberikan kepadaku. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala mendengar hal tersebut, apa jawaban dari Abu Bakar? Beliau mengatakan, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Aku dan hartaku tidak lain dan tidak bukan adalah untukmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah kisah yang begitu masyhur, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan panggilan untuk berinfak kepada kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, al-yauma sa'asbiqu Aba Bakrin. Sekarang saya akan mendahului Abu Bakar, kata Umar. Umar pun datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa separuh dari hartanya. Ya Rasulullah, hadza nisfu mali fi sabilillah. Ya Rasulullah, ini setengah dari harta yang aku miliki, aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Umar memberikan harta tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seluruh hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Umar, Umar, ma tarakta li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Umar pun menjawab, taraktu lahum nisfa mali, aku menyisakan untuk mereka setengah dari hartaku yang lain. Tapi tatkala Abu Bakar memberikan hartanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma tarakta li ahlika ya Aba Bakrin, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, taraktu lahum atau taraktu fihim Allah wa rasulah, aku meninggalkan untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, lan asbiqa Aba Bakrin ba'dal yaumi abada, aku tidak akan pernah mendahului Abu Bakar radhiyallahu anhu selamanya. Inilah bukti yang menunjukkan kedermawanan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah masuk waktu Isya. Tapi kita masuk salat Isya terlebih dahulu, nanti insyaallah setelah Isya kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hibati fil a'azza wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita pada keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu anhu. Hibati fil a'azza wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selain beliau adalah orang yang pemberani, orang yang dermawan, orang yang senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu bergegas untuk mengerjakan kebaikan. Beliau radhiyallahu anhu juga merupakan orang yang paling cerdas di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'lamus sahabah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling luas pengetahuannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan bahwasannya salah satu hal yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berilmu di antara para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sikap beliau tatkala memutuskan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Karena pada saat itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak dari orang-orang di Jaziratul Arab yang kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Salah satu sebabnya adalah mereka enggan membayarkan zakat.
Karena mereka menganggap bahwasanya zakat adalah upeti yang wajib dibayarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah tidak ada lagi kewajiban untuk membayar upeti tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengambil keputusan untuk memerangi mereka orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Para sahabat menentang keputusan Abu Bakar As-Siddiq pada awalnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, mendirikan salat. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ketika mereka telah mengatakan syahadat tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, darah dan harta mereka terjaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak di dalam Islam. Mereka pun menunjukkan keberatan mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi Abu Bakar kemudian meyakinkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Sungguh demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena zakat adalah hak yang harus ditunaikan berkaitan dengan harta. Kewajiban seorang hamba dalam harta mereka yang harus mereka keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan upeti yang dibayarkan kepada pemerintahan, bukan. Maka kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memikirkan kembali sampai Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati mereka dan membukakan pandangan mereka bahwasannya pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah yang benar. Hibati fillah azallahu wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau merupakan afdalus sahabati wa khairihim, atau afdalus sahabati wa khairuhum, sahabat yang paling utama dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah, beliau pernah menukilkan ijma' bahwasannya ajma'a ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat, telah berijma' bahwasannya afdalun nasi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, thumma sairul ashrah, thumma baqi ahli Badar, thumma baqi ahli Uhud, thumma baqi ahli al-bai'ah, thumma baqis sahabah. Abu Bakar yang terbaik, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian sisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga, orang yang kemudian para ahlu Badr, orang-orang yang ikut peperangan Badr, kemudian ahli Uhud, kemudian ahlu Bai'atur Ridwan, dan kemudian seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, dahulu kami pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami mengatakan bahwasannya
afdalu hadhil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakar. Orang yang terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal tersebut. Bahkan putra Ali bin Abi Thalib sendiri, Muhammad ibnul Hanafiyah, beliau pernah bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahandaku, siapa manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka ayahnya pun menjawab, Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan demikian. Abu Bakar yang terbaik. Setelah Abu Bakar kemudian siapa? Kemudian Umar. Maka betapa jahilnya orang-orang Rafidhah yang mengatakan bahwasannya Ali itu jauh lebih utama, lebih mulia daripada Abu Bakar. Bahkan sampai mereka mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dengan melampaui batas. Haibati fillah azza wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaik?" Siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pun ditanya lagi, wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abuha, ayahnya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasannya beliau adalah arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling mengasihi umatku yang lainnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan tentang kemuliaan Abu Bakar, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk dari perkataan-perkataan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi." Abu Bakar adalah orang kedua dari dua orang yang berada di dalam goa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua Thur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kami. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar. Domirha alaihi, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sudah tenang. Beliau yang menenangkan Abu Bakar mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan surat Al-Lail mengatakan tentang Abu Bakar, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan tentang balasan kebaikan kelak di hari akhir, maka kami akan mudahkan untuknya jalan menuju kemudahan. Di akhir-akhir ayat atau di akhir-akhir surat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, setelah menyebutkan tentang neraka, Allah mengatakan wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dijauhkan dari api neraka al-atqa, orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk zakat.
yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang paling besar, orang yang paling mulia, yang paling dermawan dalam mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, "Inna ahlad darajatil ula," sesungguhnya orang-orang yang memiliki kedudukan tertinggi di surga, la yarahum man tahtahum, itu dapat dilihat oleh orang-orang yang berada di bawah mereka, kama tarawnan najmat tali' fi ufuqis sama, sebagaimana kalian bisa melihat bintang-bintang yang bermunculan di langit. Kalian dapat melihat orang-orang penghuni surga yang tertinggi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna Aba Bakrin wa Umar minhum, dan sungguh Abu Bakar dan Umar adalah termasuk mereka, orang-orang yang berada di surga tertinggi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakrin." Orang yang paling aku percaya dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Kalau diizinkan untukku menjadikan seseorang sebagai kekasih selain Allah, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi ukhuwatul Islam, akan tetapi yang ada hanyalah persaudaraan di dalam agama. Saking begitu besar kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan masuk surga melalui pintu manapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabil jannah." Siapa yang menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, maka akan dipanggil oleh pintu-pintu surga. Semua pintu-pintu surga akan memanggilnya. Orang yang ahli salat dipanggil dari pintu salat. Orang yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Orang yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang ahli dalam berpuasa akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar pun bertanya, apakah ada ya Rasulullah yang dipanggil dari seluruh pintu surga tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, ada. Wa anta arju antakuna minhum ya Abu Bakar. Aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau termasuk salah satu dari mereka, orang yang dipanggil oleh semua pintu surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan beliau radhiyallahu anhu pula adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tidak ada orang yang memberikan fatwa dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar dan Umar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit dan tidak mampu untuk mengimami salat berjamaah, siapa yang dikedepankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan yang lainnya. Dan di hadapan seluruh kaum muslimin yang ada di
tempat tersebut. Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk maju mengimami kaum muslimin tatkala beliau SAW tidak mampu untuk mengimami kaum muslimin, sehingga tidak ada seorang pun sahabat Nabi SAW yang berani mengedepankan siapapun selain Abu Bakar, karena Nabi SAW yang telah mengedepankan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Haibati fillah azza wa iyyakum. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ard la rajjaha bihim." Seandainya keimanan Abu Bakar itu ditimbang dengan keimanan penduduk bumi, niscaya iman Abu Bakar akan lebih unggul daripada iman penduduk bumi. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu satu-satunya orang yang memiliki gelar As-Siddiq melalui lisan Jibril dan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung Uhud dan Uhud pun bergetar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Uhud, "Uthbut ya Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu sedang ada seorang nabi, seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, wa syahidan, yaitu Umar dan Utsman. Begitu pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas sebuah batu di Gua Hira bersama dengan beberapa orang sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada gunung Thur tersebut untuk tenang dan mengatakan, "Fa innama 'alaika nabi au siddiq au syahid." Tenanglah wahai gunung, wahai batu, sesungguhnya di atasmu sedang ada seorang nabi atau syahid yaitu Abu Bakar, atau au siddiq yaitu Abu Bakar, atau syahid yaitu Umar, Utsman dan beberapa sahabat lain yang berada di atas batu tersebut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga orang yang senantiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yufariq an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadaran wala safaran hayyan wa mayyitan. Orang yang tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar, di masa kehidupan beliau maupun setelah wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habibati fillah azza wa iyyakum. Ada beberapa dalil yang terdapat isyarat di dalamnya seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dengan lugas menunjuk seseorang menjadi khalifah menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Akan tetapi ada beberapa dalil yang di dalamnya seakan-akan ada isyarat yang menunjukkan bahwa orang yang paling pantas untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Iqtadau billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Ikutilah orang-orang atau dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Seakan-akan terdapat isyarat bahwa sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti oleh kaum muslimin adalah Abu Bakar.
Nabi SAW pun tatkala didatangi oleh seorang perempuan bertanya kepada beliau SAW, bertanya, kalau aku mendatangimu wahai Rasulullah, saat ini aku mendatangimu, tapi nanti ketika engkau sudah tidak ada, aku harus mendatangi siapa? Kata perempuan tersebut, jika engkau sudah wafat, aku harus mendatangi siapa? Aku harus kembali ke siapa? Maka Nabi SAW mengatakan, illam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Jika engkau tidak mendapatiku karena aku sudah tidak ada, maka datangilah Abu Bakar. Dalam hadis lain, Banil Mustaliq bertanya kepada Nabi SAW dalam membayar zakat. Ketika Nabi SAW sudah tidak ada, kepada siapa kami akan membayarkan zakat? Maka Nabi SAW mengatakan, bayarkanlah kepada Abu Bakar. Nabi SAW tatkala sakit, beliau SAW menunjuk Abu Bakar, mengatakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, muri Aba Bakrin falyusalli bin nas, perintahkanlah kepada Abu Bakar agar salat mengimami kaum muslimin, mengimami manusia. Dan beliau SAW juga pernah mengatakan kepada Aisyah, panggillah Abu Bakar dan saudaramu Abdurrahman. Aku ingin menuliskan sebuah wasiat karena aku takut orang-orang akan mengharapkan seseorang padahal Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin menginginkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini adalah di antara dalil-dalil yang mengisyaratkan seakan-akan Nabi SAW ridha agar Abu Bakar As-Siddiq menggantikan beliau memimpin kaum muslimin setelah beliau SAW wafat. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Dan benarlah tatkala Nabi SAW wafat, tatkala itu kaum muslimin ditimpa musibah yang begitu besar sehingga mereka pun kacau balau, termasuk diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian mengatakan bahwa Nabi SAW tidaklah wafat, akan tetapi ia sedang pergi menemui Rabbnya sebagaimana Musa alaihi salam, dan aku akan memenggal orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi SAW telah wafat. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau saat Nabi SAW wafat sedang berada di daerah Sanah, tempat istri beliau. Kemudian setelah beliau datang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian menyampaikan khutbah, menenangkan Umar terlebih dahulu, kemudian menyampaikan khutbah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, ila akhiril ayah. Setelah itu Umar pun kemudian tersadar dan kaum muslimin pun kemudian tersadar bahwasanya Nabi SAW telah wafat. Kemudian Nabi SAW, jasad beliau SAW belum disiapkan, belum dimandikan, belum dikafani, belum disolatkan, belum dikuburkan, sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sedang berada di hadapan Nabi SAW,
mereka mendengar bahwa saudara-saudara mereka dari kalangan Ansar sedang berkumpul di sebuah tempat yang disebut Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah. Kalau secara tempat saat ini, antum kalau pergi ke Masjid Nabawi di daerah utara di bagian belakang sebelah kanan, di utara masjid di sebelah kanannya, dekat dengan pintu perempuan yang kanan kalau menghadap kiblat. Antum bisa lihat di situ ada papan, kemudian dituliskan di situ Saqifah Bani Sa'idah. Itulah tempat terjadinya diskusi antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama dengan Umar bin Khattab tatkala mendengar bahwa saudara-saudara mereka dari kalangan Ansar sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, mereka merundingkan siapa yang layak untuk memimpin kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa yang akan menjadi pemimpin kita di kemudian hari? Maka Umar mengajak Abu Bakar untuk menyusul mereka, orang-orang Ansar, ke Saqifah Bani Sa'idah. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan dua orang dari kalangan Ansar. Dua orang tersebut pun bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, mau kemana kalian? Maka Abu Bakar pun menjawab, nuridu ikhwanana minal ansar. Umar menjawab, nuridu ikhwanana minal ansar. Kami ingin menyusul saudara-saudara kami dari kalangan Ansar. Maka mereka berdua pun mengatakan, sudah tidak perlu. Putuskanlah perkara di antara kalian, wahai orang-orang Muhajirin. Maka Umar pun mengatakan, wallahi lana'tiyannahum. Sungguh demi Allah kami akan menyusul mereka, kami akan mendatangi mereka. Maka tibalah Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Umar bin Khattab, dan ada Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah bersama dengan mereka, bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Mereka mendapati orang-orang Ansar telah berkumpul, dan di antara mereka ada seseorang yang menggunakan selimut, menyelimuti dirinya. Beliau adalah Sa'ad bin Ubadah, Sayyidul Ansar, petingginya orang-orang Ansar. Salah seorang dari kalangan Ansar kemudian mengatakan, amma ba'd fa nahnu ansarullahi wa katibatul Islam wa antum ya ma'syaral muhajirin rahtun minna wa qad daffat dafatun minkum yuriduna an yakhtaziluna min aslina wa yahdunana minal amri. Ia mengatakan, kami adalah penolong-penolong Allah dan juga pasukan-pasukan Islam. Kalian, wahai orang-orang Muhajirin, adalah sekelompok dari kami. Kemudian mereka menginginkan bahwasannya pemimpin kaum muslimin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan Ansar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada mereka, beliau mengatakan, amma ba'd fama dzakartum fikum min khairin fa antum ahlah. Apapun yang kalian sebutkan tadi dari kebaikan-kebaikan kalian, maka kalian memang berhak atas kebaikan-kebaikan tersebut. Akan tetapi walam ta'rifil arab hadzal amra illa li hadzal hayy min Quraisy. Akan tetapi orang-orang Arab, mereka itu tidak akan mengakui kepemimpinan ini kecuali untuk orang-orang Quraisy. Fahum awsatul arabi nasaban wa daran. Karena orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang paling tengah
secara nasab dan secara rumah. Wa qad raditu lakum ahada hadainir rajulaini, dan aku telah ridha untuk kalian agar menjadi pemimpin kita ahadu hadainir rajulaini, salah satu dari dua orang ini. Beliau menunjuk kepada Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Fabayi'u ayyahuma syi'tum, maka baiatlah salah satu di antara keduanya yang kalian kehendaki. Kemudian Abu Bakar mengambil tangan Umar dan tangan Abu Ubaidah. Kata Umar tatkala menceritakan kejadian tersebut, aku tidak pernah membenci Abu Bakar lebih daripada apa yang beliau lakukan pada saat itu. Tatkala mengambil tangan beliau dan tangan Abu Ubaidah untuk dibaiat. Akan tetapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana wallahi an uqaddima fatadriba unuqi la yuqarribuni dzalika min ithmin ahabba ilayya min an ata'ammara ala qaumin fihim Abu Bakar. Aku maju kemudian dipenggal kepalaku, itu lebih aku sukai daripada aku memimpin sebuah kaum yang di dalamnya ada Abu Bakar. Karena beliau merasa bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih baik dari diri beliau. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar, ubsut yadaka ya Aba Bakrin. Fabasata yadahu fabaya'tuhu wa baya'ahul muhajirun thummal ansar. Wahai Abu Bakar, ulurkanlah tanganmu. Maka kemudian Abu Bakar mengulurkan tangan beliau dan Umar segera membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian diikuti oleh orang-orang muhajirin dan juga oleh orang-orang ansar. Dengan begitu sempurnalah baiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin kaum muslimin, dan itu terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Sebelumnya sempat terjadi perselisihan di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Sempat di antara orang ansar ada yang mengatakan, ya sudah, salah satu dari kami menjadi pemimpin untuk ansar dan salah satu dari kalian menjadi pemimpin untuk kaum muhajirin. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menolak. Beliau mengatakan, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami adalah para pemimpin dan kalian orang-orang Ansar adalah para menteri-menterinya. Sebagaimana Nabi SAW dari kalangan muhajirin, beliau SAW yang menjadi pemimpin, dan orang-orang Ansar menjadi menteri-menteri yang membantu para pemimpin yang mana mereka dari kalangan muhajirin. Maka salah seorang dari Ansar, dari pemuka Ansar, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana minal muhajirin? Tahukah kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin? Fa khalifatuhu minal muhajirin, maka yang menggantikan beliau, khalifah pengganti beliau adalah dari kalangan muhajirin pula. Wa nahnu kunna ansara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ansaru khalifatihi kama kunna ansarahu. Dahulu kami merupakan para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang kami akan menjadi penolong pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dahulu kami menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Zaid bin Thabit pun mengambil tangan Abu Bakar dan membaiat Abu Bakar, sehingga kemudian orang-orang Ansar mengikuti Zaid bin Thabit membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hibati fillah azza wa iyyakum, ini adalah pemilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, pemimpin yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah baiat di Saqifah Bani Sa'idah tersebut, kemudian di keesokan harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah kepada segenap manusia yang hadir pada saat itu. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan kepada halayak di atas mimbar, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengatakan, innallaha qad jama'a amrakum ala khairikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatukan perkara kalian di atas orang yang paling baik di antara kalian, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thaniyatnaini idhuma fil ghar, orang kedua dari dua orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdua bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam goa. Faqumu fabayi'uhu, maka bangkitlah kalian semua, baiatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka semua orang yang ada pada saat itu kemudian membaiat Abu Bakar. Baiat yang pertama di Saqifah Bani Sa'idah, ini adalah baiat khasah, baiat khusus yang dilakukan orang-orang muhajirin dan ansar. Kemudian di keesokan harinya adalah baiat ammah, baiat secara umum yang dihadiri oleh segenap kaum muslimin. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah baiat tersebut berdiri di atas mimbar dan menyampaikan khutbah beliau yang pertama kalinya semenjak beliau ditunjuk sebagai pemimpin kaum muslimin. Yang pertama kali beliau sampaikan adalah setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, amma ba'd ayyuhan nas, fa inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Wahai segenap manusia, sesungguhnya aku telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Lihatlah bagaimana rendah hatinya seorang Abu Bakar. Beliau bukan orang yang mengidam-idamkan kepemimpinan. Beliau pun bukan orang yang mengaku-ngaku sebagai yang terbaik. Akan tetapi kaum muslimin yang mengharapkan beliau untuk menjadi pemimpin mereka dan mengakui beliau sebagai orang yang terbaik di antara mereka. Abu Bakar kemudian melanjutkan, as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah, fa in ahsantu fa'inuni, apabila aku berbuat baik, aku berbuat benar, maka bantulah aku. Wa in asa'tu, dan apabila aku berbuat salah, faqawwimuni, maka luruskanlah aku. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah, kejujuran adalah sebuah amanah, kedustaan adalah sebuah pengkhianatan. Al-qawiyyu fikum dha'ifun 'indi hatta akhudha minhu al-haqqa insyaallah, wad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta akhudha al-haqqa lahu insyaallah. Orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang lemah di hadapanku tatkala ia berbuat zalim, sampai aku mengambil darinya hak untuk orang yang terzalimi. Sebaliknya orang yang lemah di antara kalian itu kuat di hadapanku ketika ia terzalimi,
sehingga aku mengambil hak dari orang yang zalim untuk aku berikan kepadanya. Beliau pun melanjutkan, wala yada'u qaumun al-jihada fi sabilillah illa darabahumullahu bidzul. Dan tidaklah sebuah kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan untuk mereka. Wala tasyi'ul fahishatu fi qaumin qatt illa ammahumullahu bil bala. Dan tidaklah tersebar sebuah perbuatan keji di kalangan sebuah kaum kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya secara menyeluruh. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah fa idza asaitullaha wa rasulah fala ta'ata li alaikum. Taatilah aku selama aku mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tatkala aku tidak mentaati Allah dan rasulnya, maka tidak ada kewajiban untuk kalian mentaatiku. Qumu ila salatikum, bangkitlah kalian untuk mendirikan salat. Inilah khutbah pertama kali, khutbah yang begitu ringkas yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikianlah kepribadian seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan penunjukan beliau sebagai khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semua untuk mengambil pelajaran dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti jejak beliau dan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.